Oke, buat teman semua, halo, aku Glory dan hari ini aku baru ketemu banget sama bapak gue. Please lah, jadi gitu lah. Bapak gue, ya benar bapak gue. Dia merupakan beliau adalah seorang jurnalis benar. Kemudian dalam struktur keluarga, beliau adalah kakak tertua dalam susunan keluarga papa saya. Kalau begitu, langsung kita kenalan dulu. Bapak namanya? Konradus Rupa Mangu. Oke, untuk hari ini sampai hari ini, Bapak bukan sampai hari ini sih, jadinya ya guys ya. Bapak berumur 53 tahun. siap 53 tahun. Mungkin itu aja yang bisa Glory ini buat hari ini. Thank you banget buat teman yang udah nonton. Thank you. Jangan lupa. Oh ya, jangan lupa klik subscribe, like, share. Coba ngomong, Ri. Oke, pada hari ini. Yang jelas satu. Hari ini datang ke rumahnya Bapak Pon, terus mau ngisi podcast dulu. Ini sebutan apa? On the spot kah? Apanya? On the spot kah? Kok on the spot, Pak? Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber. Dia energik, semangat, dan penuh dengan semangat mudanya dalam hal belajar atau studi. Belum lama ini dia berlibur ke Honihama di Adonara. Sebenarnya ia sedang mengikuti kuliah di Universitas Semarang di Jawa Tengah, di Provinsi Bapak Jokowi. Dia memilih Fakultas Hukum dan menurut rencana dia akan memilih jurusan pidana. Saya merasa perlu untuk ngobrol dengan dia. Dan dia ini saya perkenalkan, namanya Gloria Oktaviani Palaliton Bahi. Ini dia. Selamat malam, Selamat Glory. malam, Nah, Glory Sama-sama. ini dia adalah anak saya. Maksudnya anak dari adik saya. Selama ini dia menetap di Kalimantan dan dia sedang kuliah di Universitas di Semarang. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, Ori, kenapa memilih Fakultas Hukum di Universitas Semarang? Silakan. Siap. Pertama mungkin terima kasih banyak karena Bapak sudah mengundang saya sebagai narasumber untuk meliput mengenai saya seperti itu. Dan mengenai pertanyaan Bapak, kenapa saya memilih Fakultas Hukum? Faktor yang paling besar menurut saya secara pribadi adalah saya tipe orang yang pemberontak, Pak. Jujur, saya pemberontak. Pemberontak kan tidak segala hal itu berkonotasi negatif. Saya secara pribadi, saya orang yang tidak bisa menerima suatu keputusan secara mentah-mentah. Maka dari itu saya bisa sebutkan bahwa diri saya pemberontak. Dan dalam hal mengapa saya memilih hukum, karena ketika yang atas bilang A, saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa harus ngikut dia langsung ke A. Saya harus berpikir kalau itu emang A, ataukah saya punya jalan lain ke B ataupun ke C dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ini berarti sebenarnya keinginan sendiri, tidak ada faktor dari luar yang memaksa Ori untuk memilih Fakultas Hukum begitu? Pure ini keinginan saya, ini cita-cita saya, Pak. Oke. Saya sempat mendengar awalnya memilih hubungan internasional. Sebetulnya kemanfaatan apa sebenarnya hukum ini bagi Ori sendiri? Nggak muluk-muluk, Pak. Emang sejauh ini hukum yang kita hadapi, apalagi di negara kita tercinta ini, masih banyak yang menggunakan stigma bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seperti itu. Dan kemanfaatan yang harus saya dapatkan dari hukum ini adalah saya harus bisa menegakkan hukum. Sebagaimana memang naturalnya hukum itu harus ditegakkan, Pak. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana dengan relevansinya atau kesesuaiannya dengan cita-cita yang diinginkan oleh Gloria sejak kecil atau
bahkan sampai sekarang punya cita-cita begitu dalam kaitan dengan hukum ini gitu. Nah. Bisa apa? Bisa dibilang bahwa emang cita-cita saya untuk sekarang, yang terpikirkan sekarang, menjadi tujuan saya itu relevannya sangat besar sekali karena cita-cita yang untuk periode saat ini ya Pak ya. Karena kalau dihitung-hitung dari periode sebelumnya, berganti-ganti Pak, berubah-ubah menurut mood. Dan sekarang sudah menetapkan jurusan ke hukum, saat ini saya bercita-cita ingin menjadi seorang jaksa atau hakim. Kalau bisa hakim agung yuk, bisa yuk, seperti itu. Oke. Ini cita-cita seorang Gloria yang rasanya sangat spektakuler, tetapi kita cukup mendoakan mudah-mudahan cita-citanya ini tercapai. Amin. Yang terakhir pertanyaannya, apa yang menjadi harapan sebagai orang Honiama, orang Adonara, orang Lama Holot yang besar di tempat lain kemudian menuntut pendidikan atau mengenyam pendidikan di tempat lain, dalam kaitan dengan ini apa pesanmu terhadap orang muda yang selama 1,5 bulan Ori temukan atau jumpai di Honiama atau sekitarnya? Mungkin pesannya yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Itu satu. Karena mulai dari mimpi-mimpi itu ingin menjadi apa sih namanya, seorang yang penting, seorang yang memiliki peran yang sangat besar untuk orang lain, jangan pernah menunda akan hal itu. Jangan gimana ya Pak ya? Jangan termakan perkataan orang seperti itu. Aduh, ini kayaknya menyinggung satu orang nih, tapi nggak apa-apa. Saya mengharapkan itu aja dari orang muda yang ada di kampung. Tolong jangan pernah menyerah akan pendidikanmu. Apapun cita-citamu tolong dikejar. Jangan tolong sih Pak, harus dikejar. Seperti Oke, baik. itu aja sih Pak. Baik, para penonton yang budiman, barangkali akhir-akhir ini Anda aktif di media sosial, sosok Gloria Oktaviani akrab atau sering dijumpai di media sosial. Entah itu menyanyi, kegiatan sosial, ataupun kegiatan yang berhubungan, yang melibatkan orang-orang kampung. Jangan lupa subscribe dan komen dan share dan dibagikan kepada teman-teman. Sampai jumpa dengan topik yang lain dengan narasumber yang bervariasi. Sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya. Terima kasih. Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber. Dia energik, semangat, dan penuh dengan semangat mudanya dalam hal belajar atau studi. Belum lama ini dia berlibur ke Honiama di Adonara. Sebenarnya ia sedang mengikuti kuliah di Universitas Semarang di Jawa Tengah, di Provinsi Bapak Jokowi. Dia memilih Fakultas Hukum dan menurut rencana dia akan memilih jurusan pidana. Saya merasa perlu untuk ngobrol dengan dia, dan dia ini saya perkenalkan, namanya Gloria Oktaviani Palaliton Bahi. Ini dia. Selamat malam, Glory. Nah, Glory ini dia adalah anak saya. Maksudnya anak dari adik saya. Selama ini dia menetap di Kalimantan dan dia sedang kuliah di Universitas di Semarang. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, Ori kenapa memilih Fakultas Hukum di Universitas Semarang? Silakan. Siap. Pertama mungkin terima kasih banyak karena Bapak sudah mengundang saya sebagai narasumber untuk meliput mengenai saya seperti itu. Dan mengenai pertanyaan Bapak, kenapa saya memilih Fakultas Hukum? Faktor yang paling besar menurut saya secara pribadi adalah saya tipe orang yang pemberontak Pak, jujur. Saya pemberontak. Pemberontak kan tidak segala hal itu berkonotasi negatif. Saya
secara pribadi saya orang yang tidak bisa menerima suatu keputusan secara mentah-mentah. Maka dari itu saya bisa sebutkan bahwa diri saya pemberontak, dan dalam hal mengapa saya memilih hukum, karena ketika yang atas bilang A, saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa harus ngikut dia langsung ke A. Saya harus berpikir kalau itu emang A, ataukah saya punya jalan lain ke B ataupun ke C dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ini berarti sebenarnya keinginan sendiri, tidak ada faktor dari luar yang memaksa Ori untuk memilih fakultas hukum begitu? Pure ini keinginan saya, ini cita-cita saya Pak. Oke, Seperti oke, itu. oke. Saya sempat mendengar awalnya memilih hubungan internasional. Sebetulnya kemanfaatan apa sebenarnya hukum ini bagi Ori sendiri? Nggak muluk-muluk Pak, emang sejauh ini hukum yang kita hadapi, apalagi di negara kita tercinta ini, masih banyak yang menggunakan stigma bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, seperti itu. Dan kemanfaatan yang harus saya dapatkan dari hukum ini adalah saya harus bisa menegakkan hukum. Sebagaimana memang naturalnya hukum itu harus ditegakkan Pak. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana dengan relevansinya atau kesesuaiannya dengan cita-cita yang diinginkan oleh Gloria sejak kecil atau bahkan sampai sekarang punya cita-cita begitu dalam kaitan dengan hukum ini gitu. Nah. Bisa Pak, bisa dibilang bahwa emang cita-cita saya untuk sekarang, yang terpikirkan sekarang, menjadi tujuan saya itu relevannya sangat besar sekali karena cita-cita yang untuk periode saat ini ya Pak ya. Karena kalau dihitung-hitung dari periode sebelumnya, berganti-ganti Pak, berubah-ubah menurut mood. Dan sekarang sudah menetapkan jurusan ke hukum, saat ini saya bercita-cita ingin menjadi seorang jaksa atau hakim. Kalau bisa hakim agung yuk, bisa yuk, seperti itu. Oke. Ini cita-cita seorang Gloria yang rasanya sangat spektakuler, tetapi kita cukup mendoakan mudah-mudahan cita-citanya ini tercapai. Amin. Yang terakhir pertanyaannya, apa yang menjadi harapan sebagai orang Honiama, orang Adonara, orang Lama Holot yang besar di tempat lain kemudian menuntut pendidikan atau mengenyam pendidikan di tempat lain, dalam kaitan dengan ini apa pesanmu terhadap orang muda yang selama 1,5 bulan Ori temukan atau jumpai di Honiama atau sekitarnya? Mungkin pesannya yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Itu satu. Karena mulai dari mimpi-mimpi itu ingin menjadi apa sih namanya, seorang yang penting, seorang yang memiliki peran yang sangat besar untuk orang lain, jangan pernah menunda akan hal itu. Jangan gimana ya Pak ya? Jangan termakan perkataan orang seperti itu. Aduh, ini kayaknya menyinggung satu orang nih, tapi nggak apa-apa. Saya mengharapkan itu aja dari orang muda yang ada di kampung. Tolong jangan pernah menyerah akan pendidikanmu. Apapun cita-citamu tolong dikejar. Jangan tolong sih Pak, harus dikejar. Seperti Oke, baik. itu aja sih Pak. Baik, para penonton yang budiman, barangkali akhir-akhir ini Anda aktif di media sosial, sosok Gloria Oktaviani akrab atau sering dijumpai di media sosial. Entah itu menyanyi, kegiatan sosial, ataupun kegiatan yang berhubungan, yang melibatkan orang-orang kampung. Jangan lupa subscribe dan komen dan share dan dibagikan kepada teman-teman. Sampai jumpa dengan topik yang lain dengan narasumber yang bervariasi. Sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya. Terima kasih. Guys, ini loh cucu-cucu Kopong Teus dan Sofia Tutosoge. Nanti Karena di stasiun kan? Punya teman Lin. Oh ya udah. Ada di grup Tapi ngantarin saya aja biar cepat. grup Immaculata kami SMP. Sipri. Bete, banting semua barang. Ya. Barang dipit sama saya aja.
Biar cepat. Yes kak. Saya kan ada urusan. Terus sana Biasa ketemu klien. Di Udah dekat. Dekat nih, udah dekat. berapa menit? mana sih? Itu di pinggir situ. Wes teko iki. Teko nang ndi? Teko tekan, Des. Teko Iki lo. Kae lo, dia rumah gua. Jawanya bukan Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura ya. Pesan Iya, untuk 10 bulan Oma Sob. Ya, jadi Ya Mas, semoga sehat-sehat. Semoga selalu sehat ya Jawabannya Oma. nanti mas. Iya. Dia nang ndi, Mas? wah. Rai pakai wong Jawa, Jawa sing pelosok kuwi lho. Lah ngono kuwi. Lah ngono Orientasi abis kuliah gimana ini? Nikah. Nikah. Oh, jangan. Astaga, parah banget. Nikah. Nggak boleh kayak gitu. Nikmati dulu Red flag. kerja. Kerja, Ya, punya rumah, punya duit dulu. punya mobil. Mobil. Amin. Kami nanyain doain Betul, yang betul, baik. betul. Kalau Kakak Carlos, Biasa bisnis bayi. Enggak apa-apa. Betul, betul. Ya bagus, Bos. Babi yang berintelektual. Bisnis babi. Grab sudah Penting datang. bisnis babi di kampung menghasilkan. Karena banyak babi-babi yang dikirim ke kota nggak berguna. Oke. Ngomong-ngomong Udah, nih, Grab. Kayak. oke Kakak Ori. Nyampe ini. Oke. Oke deh. Kan habis stasiun Saya kan? punya teman Lin. Oh ya udah. Ada di grup Nanti ngantarin saya aja biar cepat. grup Imakulata kami SMP. Bapaknya si Pri. Si Pri- Bete, banting semua barang. Ya. Kamu. Barang jepit sama saya aja biar cepat. Yes kak. Saya kan ada urusan. Terus sana Biasa ketemu klien. Di Udah dekat. Dekat nih, udah dekat. berapa menit? mana sih? Itu di pinggir situ. Wes teko iki. Teko nang ndi? Teko tekan, Des. Teko Iki lo. Kae lo, dia rumah gua. Jawanya bukan Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura ya. Pesan untuk 10 bulan Oma Sob. Ya, jadi Ya Mas, semoga sehat-sehat. Semoga selalu sehat ya Jawabannya Oma. nanti mas. Iya. Dia nang ndi, Mas? wah. Rai pakai wong Jawa, sing pelosok kuwi lho. Lah ngono kuwi. Lah ngono Orientasi abis kuliah gimana ini? Nikah. Nikah. Oh, jangan. Astaga, parah banget. Nikah. Nggak boleh kayak gitu. Nikmati dulu Red flag. kerja. Kerja, punya rumah, punya duit dulu. Punya mobil. Mobil. Amin. Kami nanyain doain yang Betul, baik. betul. Kalau Kakak Carlos, Biasa bisnis bayi. Enggak apa-apa. Betul, betul. Ya bagus, Bos. Babi yang berintelektual. Bisnis babi. Grab sudah Penting datang. bisnis babi di kampung menghasilkan. Karena banyak babi-babi yang dikirim ke kota nggak berguna. Oke. Ngomong-ngomong Udah. nih, Grab. Kayak. oke Kakak Ori. Nyampe ini. Oke. Oke deh.